Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Wulandari dengan NIM 240020035. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Manajemen Perpustakaan dan Digitalisasi, yang dimana dalam video ini saya akan menjelaskan materi berdasarkan RPS dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16. Materi yang pertama yaitu terkait pengertian konsep dasar manajemen perpustakaan dan sejarah perpustakaan. Manajemen perpustakaan merupakan suatu proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh kegiatan perpustakaan agar tujuan layanan informasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam konteks sekolah, perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku, tetapi sebagai pusat sumber belajar yang mendukung kegiatan pembelajaran. Perpustakaan juga dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri dari input berupa koleksi dan sumber daya manusia, proses berupa pengelolaan dan layanan, serta output yang berupa informasi dan kepuasan pemustaka. Kalau secara historis, kita bisa lihat kalau perpustakaan itu telah mengalami perkembangan yang panjang. Pada awalnya, perpustakaan hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan naskah dan buku. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perpustakaan berkembang menjadi lembaga informasi yang aktif, menyediakan berbagai sumber belajar. Perkembangan ini menunjukkan bahwa perpustakaan selalu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Materi yang kedua yaitu dasar hukum perpustakaan sekolah. Penyelenggaraan perpustakaan sekolah memiliki dasar hukum yang jelas. Salah satu landasan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, yang menegaskan bahwa perpustakaan itu adalah wahana belajar sepanjang hayat. Undang-undang ini juga mengatur fungsi, peran, dan penyelenggaraan perpustakaan di Indonesia. Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Perpustakaan, termasuk standar pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Dengan adanya dasar hukum ini, sekolah memiliki kewajiban untuk mengelola perpustakaan secara profesional sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Standar nasional landasan hukum ini memberikan arah dan legitimasi dalam pengelolaan perpustakaan sekolah. Materi yang ketiga yaitu perencanaan perpustakaan. Perencanaan merupakan tahap awal dalam manajemen perpustakaan. Perencanaannya mencakup penetapan visi dan misi perpustakaan, penyusunan program kerja, serta penentuan prioritas pengembangan layanan dan koleksi. Melalui perencanaan yang baik, perpustakaan dapat menentukan arah pengembangan yang jelas dan terukur. Selain itu, perencanaan juga melibatkan analisis kebutuhan pemustaka, khususnya peserta didik dan pendidik di sekolah. Dengan memahami kebutuhan pengguna, perpustakaan dapat menyediakan koleksi dan layanan yang relevan dengan pengguna. Tanpa perencanaan yang matang, pengelolaan perpustakaan cenderung berjalan tidak terarah dan kurang optimal. Materi yang keempat yaitu pengorganisasian, kepemimpinan, dan sumber daya manusia perpustakaan. Pengorganisasian perpustakaan berkaitan dengan pembentukan struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas. Struktur organisasi yang baik akan membantu kelancaran kerja dan koordinasi antar staf perpustakaan. Kepala perpustakaan berperan sebagai pemimpin yang bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan perpustakaan. Sumber daya manusia atau staf perpustakaan merupakan unsur penting juga dalam pengelolaan perpustakaan. Pustakawan dan staf perpustakaan dituntut memiliki kompetensi profesional, baik dalam bidang pustakawan maupun teknologi informasi. Pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan itu sangat dibutuhkan agar staf perpustakaan mampu memberikan layanan yang berkualitas. Materi yang kelima yaitu koleksi perpustakaan. Koleksi perpustakaan merupakan inti dari layanan perpustakaan. Koleksi dapat berupa bahan pustaka cetak seperti buku dan majalah maupun yang non-cetak dan digital. Pengelolaan koleksi mencakup proses pengadaan, pengembangan, dan penyiangan koleksi. Pengadaan koleksi dilakukan berdasarkan kebutuhan pemustaka dan kurikulum sekolah. Pengembangan koleksi itu bertujuan untuk menjaga koleksi ini tetap relevan dan mutakhir. Sementara itu, penyiangan dilakukan untuk mengeluarkan koleksi yang sekiranya sudah usang atau tidak relevan lagi, agar koleksi di perpustakaan tetap berkualitas dan bermanfaat. Selanjutnya, yaitu materi terkait klasifikasi perpustakaan. Klasifikasi perpustakaan adalah kegiatan mengelompokkan bahan pustaka berdasarkan subjek tertentu. Tujuannya
yaitu memudahkan penataan koleksi dan membantu pemustaka menemukan bahan pustaka yang dibutuhkan. Salah satu sistem klasifikasi yang umum digunakan adalah Dewey Decimal Classification atau DDC. Dengan menggunakan sistem klasifikasi yang baku, koleksi perpustakaan tentu dapat disusun secara sistematis dan mudah diakses oleh pengguna. Materi selanjutnya yaitu katalogisasi perpustakaan. Katalogisasi merupakan proses pembuatan deskripsi bibliografi bahan pustaka yang dituangkan ke dalam katalog perpustakaan. Katalog ini berfungsi sebagai alat temu kembali informasi yang dimana tujuannya memudahkan pemustaka mencari koleksi berdasarkan judul, pengarang, atau subjek. Dalam perkembangan teknologi, katalog itu tidak hanya berbentuk kartu, tapi juga tersedia dalam bentuk katalog daring atau OPEC. Katalog daring memberikan kemudahan akses informasi bagi pemustaka secara lebih cepat dan luas. Materi selanjutnya yaitu pelayanan perpustakaan. Pelayanan perpustakaan merupakan inti dari kegiatan perpustakaan. Layanan perpustakaan meliputi layanan sirkulasi, referensi, dan layanan literasi informasi. Kualitas layanan ditentukan oleh kecepatan, ketepatan, dan sikap pelayan staf perpustakaan. Tujuan utama pelayanan sendiri yaitu memberikan kepuasan kepada pemustaka serta membantu mereka memperoleh informasi yang dibutuhkan secara efektif. Pelayanan yang baik akan meningkatkan minat kunjung dan pemanfaatan perpustakaan. Materi selanjutnya yaitu peralatan dan bahan pustaka. Peralatan perpustakaan meliputi rak buku, meja baca, komputer, dan perangkat teknologi informasi lainnya. Selain itu, bahan pustaka terdiri dari buku teks, majalah, jurnal, serta sumber digital. Ketersediaan peralatan dan bahan pustaka yang memadai sangat berpengaruh terhadap kenyamanan dan efektivitas layanan perpustakaan. Oleh karena itu, pengelolaan sarana pendukung harus dilakukan secara optimal agar perpustakaan dapat berfungsi dengan baik. Materi selanjutnya yaitu perlengkapan dan tata ruang perpustakaan sekolah. Tata ruang perpustakaan sekolah itu harus dirancang dengan memperhatikan kenyamanan, keamanan, dan kemudahan akses bagi pemustaka. Pembagian ruang yang jelas seperti ruang koleksi, ruang baca, dan ruang layanan akan mendukung kelancaran aktivitas perpustakaan. Tata ruang yang baik juga menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menarik, sehingga peserta didik itu merasa nyaman dan termotivasi untuk memanfaatkan perpustakaan. Materi selanjutnya yaitu perpustakaan digital atau elektronik. Perpustakaan digital atau e-library merupakan bentuk pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi. E-library ini memungkinkan akses informasi tanpa batas ruang dan waktu melalui koleksi digital. Komponen utama dari perpustakaan digital meliputi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan internet, dan sumber daya manusia. Meskipun menawarkan banyak kemudahan, perpustakaan digital itu juga menghadapi banyak sekali tantangan seperti kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi. Materi selanjutnya yaitu gerakan literasi sekolah. Gerakan literasi sekolah ini merupakan program yang bertujuan menumbuhkan budaya membaca dan berpikir kritis di lingkungan sekolah. Perpustakaan sekolah berperan sebagai pusat kegiatan literasi yang menyediakan bahan bacaan yang beragam dan berkualitas. Melalui program literasi, peserta didik diharapkan memiliki kemampuan memahami, mengolah, dan menggunakan informasi secara bijak dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita sampai pada materi terakhir yaitu penjaminan mutu perpustakaan sekolah. Penjaminan mutu perpustakaan sekolah itu bertujuan memastikan bahwa seluruh layanan dan pengelolaan perpustakaan memenuhi standar yang ditetapkan. Penjaminan mutu mencakup evaluasi koleksi, layanan, sarana prasarana, serta kinerja sumber daya manusia. Dengan penjaminan mutu yang dilakukan secara berkelanjutan, perpustakaan sekolah dapat terus meningkat kualitas layanan dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin terlebih terkurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.